Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenankan pada kesempatan hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwasanya gereja kita memiliki program baru yang kita namakan Pesan Gembala. Melalui program ini saya sebagai gembala sidang ingin sedikit berbagi kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita, agar kita dalam menjalani hari-hari ini yang tidak mudah, kita beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ikuti terus setiap program, setiap video yang saya bagikan melalui WhatsApp atau nanti bisa melalui Instagram untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus ikuti dan tangkap berkat Tuhan dalam setiap firman yang saya sampaikan ataupun hamba Tuhan lain sampaikan melalui program Pesan Gembala ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari-hari ini banyak orang memerlukan pertolongan, terlebih dalam hal kesehatan, Bapak Ibu. Dalam kehidupan keseharian, siapa yang tidak pernah sakit, siapa yang tidak pernah mengalami sakit? Kita semua pasti mengalami sakit. Ketika manusia mengalami sakit, maka ada upaya dalam diri manusia untuk berusaha supaya dia sehat. Dan ketika manusia berusaha untuk sehat, berapapun harga yang atau biaya yang harus dikeluarkan untuk dia sehat, dia pasti akan keluarkan, karena ada satu tujuan, yaitu membuat dirinya kembali sehat. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kabar gembira, good news buat setiap kita. Ada obat yang luar biasa, ada obat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Bagi kita yang saat ini mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, ada obat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Bahkan dikatakan obat ini sangat manjur. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Obat itu ialah hati yang gembira. Firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati ini sebenarnya obat yang paling manjur, bukan obat yang paling mahal. Tetapi obat yang paling manjur adalah ketika hati kita mengalami sukacita, ketika hati kita mengalami kegembiraan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Obat yang manjur bukan berbicara mahalnya obat itu, tetapi bagaimana obat itu bisa mengobati kehidupan kita. Dan obat yang manjur itu dikatakan dalam firman Tuhan adalah hati yang gembira. Itu obat yang manjur, dan semangat yang kuat, semangat di dalam Tuhan, itu yang akan membuat hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hati ini adalah pusat kehidupan. Ketika kita mungkin sudah berobat, sudah berupaya sedemikian rupa, dan kita belum mengalami kesembuhan, karena hati kita belum dijamah, hati kita belum diberikan obat. Apa obatnya? Itu adalah hati yang gembira. Itu firman Tuhan. Oleh sebab itu, nikmati sukacita di dalam Tuhan, nikmati kegembiraan di dalam Tuhan. Kegembiraan atau sukacita ini bukan berasal dari luar, karena apa yang berasal dari luar itu sifatnya sementara. Contoh, kalau Bapak Ibu mungkin piknik, sifatnya sementara. Ketika Bapak Ibu menikmati itu, pulang dalam waktu mungkin beberapa jam, beberapa hari, hilang kegembiraannya karena kita sudah tidak menikmati pemandangan ataupun tempat yang kita kunjungi tadi. Ataupun kita berkata, oh hatiku gembira kalau uangku banyak. Berarti ketika uang itu sudah tidak ada di tangan kita, kegembiraan itu hilang, Bapak Ibu. Atau kita berkata, hatiku gembira kalau aku bisa jalan-jalan. Tapi ketika kita tidak bisa melakukan itu seperti hari ini, kita harus berada di dalam rumah,
maka kegembiraan kita pun akan hilang, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan bagaimana kita mengalami hati yang gembira yang sebenarnya? Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 9 sampai 11 dikatakan ayat 9 begini. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jadi untuk mengalami hati yang gembira, Bapak Ibu, yuk mari kita belajar untuk memuji Tuhan. Untuk kita bermazmur, kita mulai mempercakapkan segala perbuatan Tuhan. Maka disitulah kita akan mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita yang Tuhan berikan. Sukacita yang tidak kita terima di dunia ini, tetapi kita terima daripada Tuhan. Mari belajar untuk bernyanyi, mari belajar untuk memuji Tuhan, bermazmur, perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang menguatkan iman kita. Jangan perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita. Jangan perkataan-perkataan yang membuat diri kita semakin terpuruk dengan sakit penyakit kita. Tapi perkatakan, aku sembuh, aku sehat, aku kuat di dalam Tuhan Yesus. Aku mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Itu yang terus Bapak Ibu perkatakan, supaya energi surgawi, kuasa Tuhan melingkupi hati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya percaya saudara, ketika Tuhan menjamah hatimu, ketika Tuhan hadir di dalam hatimu, maka engkau akan mengalami sukacita, mengalami kegembiraan yang mungkin kau tidak dapatkan di tempat yang lain. Sebab ayat 10 berkata begini, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah, perhatikan kata ini, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ini kuncinya untuk kita bisa mengalami kebahagiaan dalam hidup kita, yaitu kita mencari Tuhan, kita bernyanyi, bermazmur, memperkatakan firman. Itu akan menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan Tuhan akan membuat hati kita bersukacita. Bahkan di ayat 11 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Orang yang selalu mencari Tuhan, orang yang selalu mencari hadirat Tuhan, dia akan beroleh kesukaan, dia akan beroleh sukacita melimpah di dalam hatinya, sehingga dia akan mengalir keluar. Dan itu merupakan energi yang positif, hal yang baik untuk setiap kita orang percaya. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, menerima jamahan Tuhan, maka percaya apapun sakit kita, apapun keadaan kita, saudara, Tuhan pasti menolong. Hati yang gembira adalah obat. Oleh sebab itu bersukacitalah di dalam Tuhan, bukan karena dunia ini, tetapi karena Tuhan. Maka kita akan mengalami sukacita sejati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.